Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih daring belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan harus mengikuti materi apapun yang diberikan oleh guru. Untuk pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah deret aritmatika. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang barisan aritmatika, yang kita bahas kali ini adalah deret aritmatika. Nah, ada apa saja nanti di deret aritmatika? Yang pertama nanti definisi dari deret aritmatika, kemudian contoh deret aritmatika itu seperti apa, kemudian rumus mencari deret aritmatika itu seperti apa, dan yang terakhir kita bahas latihan soal ataupun tipe soal dalam materi deret aritmatika. Yang pertama, mulai dari definisi deret aritmatika itu sendiri. Deret aritmatika merupakan penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika kemarin adalah barisan yang memiliki beda yang tetap antar suku yang berurutan. Jadinya nanti antar suku itu dipisahkan dengan tanda plus karena penjumlahan dari barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika kemarin kan dipisahkan dengan tanda koma. Kalau deret aritmatika dipisahkan dengan tanda plus. Bentuknya nanti adalah U1 plus U2 plus U3 plus U4 dan seterusnya. Yang dimaksud adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya dijumlahkan semua sampai nanti yang ditanyakan itu seperti apa. Nah, contoh deret aritmatika itu sendiri. Yang pertama, nah, di sini ada barisan aritmatika yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Karena deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika, jadi deret aritmatika dari barisan aritmatika di sini adalah 2 plus 4 plus 8 plus 10 dan sampai suku keberapa nanti dijumlahkan semua nanti hasilnya berapa, seperti itu. Ini kan bedanya berapa? Bedanya 2. Sama-sama bedanya 2 nanti dijumlahkan. Yang ditanyakan nanti deret aritmatika yang dijumlahkan sampai suku keberapa nanti dijumlahkan. Yang kedua juga sama. Di sini terdapat barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Untuk menentukan deret aritmatika juga sama, 3 plus 6 plus 9 plus 12 dan seterusnya. Karena di sini bedanya adalah 3, 3, 3. Bedanya tetap. Yang kedua, di sini 3, 15, 13, 11, 9, 7. Nah, bedanya di sini adalah min 3. Sama halnya, mau bedanya plus, mau bedanya min, nanti caranya sama. Cara menentukan deret aritmatika ya penjumlahan dari barisan aritmatika di sini. Yang contoh 4 juga sama. Di sini bedanya juga negatif. Untuk menentukan deret aritmatika, semua barisan di sini, barisan aritmatika dijumlahkan seperti itu. Nah, itu merupakan contoh deret aritmatika. Untuk selanjutnya, rumus mencari deret aritmatika. Di mana cara mencari deret aritmatika dengan menjumlahkan Sn. Sn yang dimaksud adalah mencari deret aritmatika, yaitu N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikalikan beda. Di mana keterangan di sini masih sama dengan barisan aritmatika yang kemarin. Yang membedakan hanya Sn di sini. Sn yang dimaksud adalah jumlah suku. Karena deret maka yang ditanyakan adalah jumlah. Tergantung N-nya nanti jumlah suku berapa. Misal jumlah 5 suku pertama, jumlah 10 suku pertama, dan seterusnya. Yang kedua, N itu masih sama yaitu suku yang dicari. Kemudian yang A di sini adalah suku pertama atau bilangan pertama. Yang kedua adalah B yaitu beda antar suku yang berurutan. Kita langsung membahas ke contoh 1.
Terdapat soal, yaitu terdapat barisan aritmatika 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama. Kalau yang ditanyakan jumlah, berarti itu merupakan deret. Kalau yang ditanyakan suku, berarti misal tentukan suku ke-20, berarti barisan. Tapi kalau jumlah itu deret. Di mana cara penyelesaiannya masih sama. Kita membutuhkan suku pertama dan bedanya. Suku pertama di sini adalah 4, bedanya adalah 7 dikurangi 4, 3, 10 kurangi 7, 3, 13 kurangi 10, 3. Bedanya mau dicari dengan U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Nanti mendapatkan beda yang sama, yaitu bedanya 3. Kemudian yang ditanyakan adalah 20 suku pertama, yaitu S20. Cara mencarinya dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikali beda. Dimasukkan ke rumus. Di mana Sn yang dicari adalah S20, berarti S20 sama dengan 20 per 2, karena N-nya adalah 20, N-nya adalah 20 per 2, dikalikan 2 dikalikan A. A di sini, A-nya adalah 4, dimasukkan 4. Kemudian N-nya adalah 20, 20 dikurangi 1 dikalikan beda, bedanya adalah 3. Maka diperoleh S20 sama dengan 20 dibagi 2 hasilnya 10. 2 dikalikan 4 hasilnya 8. 20 dikurangi 1, 19 dikalikan 3. 19 kali 3 hasilnya 57. Di sini masih sama. Kemudian yang dikerjakan adalah di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 8 tambah 57 hasilnya 65. Berarti 10 dikalikan 65 adalah 650. Jadi diperoleh di sini jumlah 20 suku pertama adalah 650. Untuk soal yang kedua, ini sudah beda tipe soal lagi. Yang diketahui adalah suku ke-10 adalah 50 dan suku ke-22 adalah 14. Tentukan jumlah 25 suku pertama. Nah, di sini kita harus mencari suku pertamanya terlebih dahulu dan bedanya, karena di sini A dan B-nya belum diketahui, maka harus kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan SPLDV. Yang pertama, persamaan yang pertama adalah kan mau mencari suku pertama dan B nih. Nah, persamaan yang pertama adalah U10 sama dengan 50. Kemudian persamaan yang kedua, suku ke-22 sama dengan 14. U10 di sini dibawa ke rumus. Berarti A, masih ingat kan? Mencari barisan aritmatika yaitu A plus N-1B. Berarti kalau N-1 berarti 9B. Di sini A plus N-1B. Berarti 22 dikurangi 1 hasilnya 21. A plus 21B sama dengan 14. Di sini kita punya persamaan 1. Di sini punya persamaan 2. Kita mau mencari A dan B. Maka dari itu kita eliminasi yang A. Nah, di sini eliminasi variabel A untuk mencari nilai variabel B. Ditulis terlebih dahulu suku pertama. Yang kita tulis adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, masih ingat kan? Untuk eliminasi variabel A, kalau di sini muatannya sama-sama yang positif, sama-sama tandanya sama, berarti operasinya pengurangan. Berarti 9 dikurangi 21 hasilnya negatif 12B. 50 dikurangi 3, 14 hasilnya 36. Maka B sama dengan 36. Di sini pindah ruas jadi bagi karena di sini operasinya perkalian.
negatifnya tetap karena yang berubah hanya operasinya, berarti 36 dibagi 12. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Hasilnya adalah bedanya negatif 3. Kemudian, B di sini sudah ketemu negatif 3. Kita substitusikan nilai B sama dengan min 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A plus 9B sama dengan 50. Di mana B-nya adalah negatif 3, berarti A plus 9 dikali min 3 sama dengan 50. Hasilnya A plus 20, negatif 27 sama dengan 50. Negatif 27 ini kan negatif. Kalau dipindah rumah jadi plus, yaitu A sama dengan 50 plus 27 sama dengan 77. Di sini sudah diperoleh nilai bedanya adalah negatif 3 dan suku pertamanya adalah 77. Maka kita masukkan ke rumus cara mencari deret aritmatika yaitu S25. Masih menggunakan cara sama, rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1B. Di mana N di sini adalah 25. N-nya diganti 25 per 2. 2 dikali A, A-nya adalah 27. Kemudian N-nya adalah tadi 25 dikurangi 1 dikalikan beda. Bedanya adalah negatif 3. Nah, karena di sini 25 dibagi 2 nanti hasilnya adalah pecahan, dibiarkan seperti ini saja. Oke. Yang dikerjakan satu persatu mulai dari yang di dalam kurung 25 dikurangi 1 hasilnya 24. 2 dikali 77 hasilnya 154 ditambah ini tadi hasilnya 24 dikalikan negatif 3. 24 dikalikan negatif 3 hasilnya negatif 72, berarti 154 ditambah negatif 72 atau sama saja 154 dikurangi 72 hasilnya adalah 82. 82 di sini bisa dicoret dengan 2 kan? 82 dicoret dengan 2 hasilnya 41, berarti hasilnya tinggal 25 dikalikan 41 hasilnya adalah 1025. Jadi kesimpulannya di sini jumlah 20 suku pertama pada contoh soal nomor 2 di sini adalah 1025. Nah, itu merupakan tipe soal yang kedua. Untuk tipe soal yang ketiga adalah soal cerita. Nah, di sini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat soal suatu perusahaan memproduksi kursi dengan bahan utama kayu jati. Di sini dari pohon kayu jati diproduksi pada bulan pertama sebanyak 325 unit kursi. Sedangkan pada bulan-bulan berikutnya terjadi kenaikan produksi yang tetap sebanyak 75 unit kursi. Nah, pastinya nanti akan membentuk barisan aritmatika kan, karena 32 itu suku pertamanya atau disebut A, kemudian perbedaan yang tetap yang merupakan bedanya adalah 75. Pastinya nanti akan membentuk barisan aritmatika. Nah, tetapi yang di sini yang ditanyakan adalah jumlah. Hati-hati. Yang ditanyakan jumlah berarti menggunakan deret aritmatika. Jumlah produksi kursi selama 3 tahun pertama adalah berapa? Yang pertama, dianalisis terlebih dahulu. Tadi produksi kayu pada bulan pertama itu berarti suku pertama atau A-nya adalah 325. Kemudian bedanya tadi tetap. Bedanya tetap sebanyak 75 kursi. 75 unit. Kita sudah mendapatkan A, kita sudah mendapatkan B. Yang ditanyakan di sini 3 tahun. 3 tahun kita jadikan bulan. Nah, jumlah produksi 3 tahun. Berarti kalau 1 tahun ada 12 bulan, berarti kalau 3 tahun 36 bulan. Yang ditanyakan adalah S36. Menggunakan rumus yang sama, Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A
plus N-1 dikalikan beda, di mana N yang ditanyakan adalah 36 karena 3 tahun, 12 dikalikan 3, 36, 36 per 2, N-nya diganti 36, dikalikan 2 dikali A-nya tadi 325, ditambah N-nya tadi 36 dikurangi 1, dikalikan bedanya 75. Jadi dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 36 dibagi 2 kan bisa kan? Hasilnya tidak pecahan kan? Karena bisa, ya dikerjakan dulu. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Di sini 2 dikalikan 325 hasilnya 650. Kemudian 36 dikurangi 1 hasilnya 35, dikalikan 75. 35 dikalikan 75 hasilnya 2625. Dijumlahkan dengan 650 berarti 18 dikalikan 3275. Di sini ketemu 58.950. Nah, kesimpulannya jangan sampai di sini saja ketika mengerjakan, karena soal cerita jadi harus dikembalikan dengan apa yang ditanyakan. Di sini jumlah produksi kursi selama 3 tahun. Jadi kesimpulannya nanti adalah jumlah produksi kursi selama 3 tahun adalah sebanyak berapa? Sebanyak 58.950. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai deret aritmatika. Nah, nanti mengenai aritmatika yang pertama, pertemuan kemarin ada barisan aritmatika, dan yang terakhir ini adalah deret aritmatika. Semoga saja kalian tahu perbedaan mana baris dan mana deret. Jika belum paham silakan diulang-ulang lagi videonya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.